Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Aulia Putri dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan membahas 3 contoh soal tentang momen gaya atau torsi. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskannya dahulu. Momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada benda sehingga benda berputar. Rumus torsi itu ada tau sama dengan R kali F. Jika terdapat sudut yang berbentuk gitu, maka dia tau sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, jika kita mencari resultan torsi, maka tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah seterusnya. Di sini terdapat bayangan. Kalau dari sini sampai sini disebut itu panjang lengan atau jaraknya. Nah, ini di sini ada gayanya. Nah, di sini dorongan dari gayanya tersebut disebut arah torsi. Jika arah torsi searah jarum jam, maka hasilnya negatif. Jadi kayak gini. Jika berlawanan jarum jam, maka hasilnya positif. Jadi kayak gini. Nah, kita sekarang ke contoh soal pertama. Di sini ada sebuah jungkat-jungkit, benda 1 dan benda 2. Nah, terus kita disuruh cari torsi setiap benda sama resultan torsinya. Nah, sekarang kita cari yang A dulu, yaitu tau 1. Tau 1 itu rumusnya R kali F. Nah, jarak yang benda 1 ke porosnya ini itu adalah 3 meter. Dan F itu adalah 200 Newton. Maka 3 meter dikali 200 Newton sama dengan 600 Newton meter. Nah, karena dia gayanya ke bawah searah jarum jam, maka dia hasilnya negatif. Nah, kita lanjut ke tau 2. Di tau 2 ada jaraknya dari benda ke porosnya itu 1 meter dan gayanya itu 800 Newton. Maka rumusnya sama kayak yang di tau 1, 1 meter kali 800 Newton sama dengan 800 Newton meter. Karena gayanya ke atas berlawanan dengan jarum jam, maka hasilnya positif. Nah, kita yang ke B-nya, resultan torsinya. Untuk mencari resultan torsinya itu rumusnya tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Maka tau 1-nya itu adalah 600 dan tau 2-nya itu adalah 800. Ditambah jadinya 200 Newton meter. Nah, di contoh soal kedua ini terdapat benda. Nah, panjang benda tersebut adalah 10 meter atau panjang lengannya. Di sini di porosnya nih. Nah, terdapat sudut 60 derajat dengan gaya 50 Newton. Nah, berapakah torsi yang ada pada benda tersebut? Karena di sini ada sudut, maka rumusnya tau sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, R-nya itu jaraknya itu kita tulis 10 dikali gayanya itu 50 Newton. Nah, sin theta berarti sin 60 derajat sama dengan 10 kali 50, 500 kali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, tinggal kita bagi jadi 250 akar 3 nm. Nah, kita lihat nih arah torsinya kemana. Nah, karena dia searah dengan jarum jam, kan misalnya benda terus ditarik tuh sama kayak twing, makanya dia jadinya searah jarum jam kayak gitu. Nah, jadi kita kasih di sini minus. Jadi torsinya 200 minus 250 akar 3 Nm. Kita masuk ke contoh soal 3. Di contoh soal 3 ini diketahui jarak F1 ke P sama dengan 4 meter dan jarak F2 ke P sama dengan 2 meter. Tentukan torsi total yang dialami pada benda. Nah, di sini diketahui F1-nya itu 10 Newton. Yang P-nya itu porosnya ya. Dan F2-nya itu 20 Newton dengan kemiringan 30 derajat. Jadi di sini kita cari sigma taunya. Jadi tau 1 dikali tau 2. Salah.
Kenapa ini minus dua-duanya? Karena F1 ini kalau kita lihat muter, ini kita putar jadi searah jarum jam, jadinya minus. Dan yang F2 juga kalau kita puterin benda jadi kayak swing ke sini ke arah jarum jam juga, jadi sama-sama minus. Jadi minus tau 1 minus tau 2. Nah, jadi terusnya sih kayak gini, terus kita tambahin aja minus. Nah, R1 nya itu tadi kan kita lihat jarak ke P nya itu adalah 4 meter, jadi 4 dikali F1 nya itu 10 Newton kurang jarak yang F2 nya itu adalah 2 meter, jadi kita tulis 2 dikali gayanya itu 20 dan sin 30 itu setengah kan, jadi kita tulis sama dengan min 4 dikali 10 itu kan 40 min 40 ya kan. Terus ini kan bisa dibagi nih, jadi kita bagi, jadi tinggal dikurang 20. Nah, min 40 dikurangin min 40 min 20 itu sama dengan min 60 Newton meter. Jadi sigma tau sama dengan minus 60 Newton meter.